Soalnya biasanya mereka mencari pelampiasan kan? Ya kan, Semakin tua ngapain lagi nih Tapi naik yang motor aja. bajai berisik tuh enggak ini Ah, enggak itu enggak enggak. ini, dia cari Bajai uang sih ya. kehidupannya dia Iya. lagi. kan lebih baik kalau naik harinya sama teman-teman daripada ada yang dibonceng di belakang. Kenapa lebih baik? Mengapa lebih baik sayang? Ya untuk refreshing mereka jalan-jalan. Ya enggak lah, justru refreshing sama istri jalan-jalan. Sunday besok barangkali. Seperti zaman waktu pacaran Gitu gitu. ya. Itu Malah perlu refreshing itu. Mungkin ya, cuman mungkin untuk melatih. Sebenarnya bisa-bisa juga sih dibilang begitu. Hanya motifnya mungkin kalau laki itu bukan tertekan tapi banyak mengikuti kemauan pasangannya itu semata-mata hanya sayang kok. Tuh. Bukan kasarnya ya takut gitu. Ini Karena pendapat baru kenalan sih Pendapat, kalau pendapat. dia Dia kasih galak mana opini kita gitu. mau gitu. pendapatnya Pak Edi mengenai laki-laki yang menyebabkan perempuan akhirnya tampil begitu ya? Ya maksud saya bisa juga laki itu bukan tunduk tapi menghargai lah. Ya, Ya. memang benar tuh Mas. Cuman juga ada yang takut beneran sama istrinya ada. Jadi maksud saya gini, sebagai manusia, nggak perempuan nggak laki, itu pasti macem-macem kok. Isti. Banyak Itu Jimmy yang macem-macem. Ada nih, baik laki maupun perempuan tuh nggak ada hitam putih, ada yang jelek atau baik, tapi Satuan suami takut semua tuh istri. punya beragam macam sekali sifat. Jadi yang Mas bilang juga benar, yang saya bilang juga benar. Ada tuh banyak. Nah, siogianya yang bermacam-macam ragam itu yang digambarkannya kan. Udah hilang ya Pak Edi, udah hilang? Em, Oke. Kita lanjut. mungkin variasi lah. Mungkin tidak hanya tontonan tidak masih Halo? ada ya Pak ya. Mungkin tidak hanya tontonan mengenai keadaan wanita yang selalu tersiksa, terlalu sedih, terlalu mengeluarkan air mata, tapi ada sedikit variasi yang menggambarkan bahwa pria itu juga sedih. Ini kalau misalnya pernah disimak sinetron yang saya mainkan mengenai sinetron yang judulnya Istri Pilihan, bagaimana tertekannya seorang suami begitu mendengar istrinya dapat kanker. Begitu ada kanker, itu yang banyak diceritakan adalah mengenai suaminya. Di situ waktu itu begitu yang suaminya menangis, begitu suaminya yang merawat anak, istrinya hanya dalam kondisi yang sakit kanker. Dan itu banyak sekali mendapat simpati pemirsa. Ini kayaknya di luar juga ada suara Harley Davidson. Itu kayaknya suara suami-suami yang terlalu berani sama istri. Malam minggu coba keluar. Itu yang naik Harley, nggak ada yang bawa istrinya. Dia jalan-jalan Ya, bergaya-gaya. kan. Dan biasanya kata, enggak, itu soalnya berisik banget lagi Jimmy lagi ngomong. Soalnya biasanya mereka mencari pelampiasan kan. Ya kan. Semakin tua ngapain Kan- lagi nih Tapi naik yang motor bajai aja. berisik tuh enggak ini Ah, enggak itu enggak enggak. ini, dia cari Bajai uang sih ya. kehidupannya Gas. dia lagi. Kan lebih baik kalau naik harinya sama teman-teman daripada ada yang dibonceng di belakang. Kenapa lebih baik? Mengapa lebih baik sayang? Ya untuk refreshing mereka jalan-jalan. Ya enggak lah, justru refreshing sama istri jalan-jalan. Sunday besok barangkali. Seperti zaman waktu pacaran Gitu gitu. ya. Itu Malah perlu refreshing itu. Mungkin ya, cuman mungkin untuk melatih kelaki-lakian mereka kalau malam-malam rame-rame Memang keliling laki-lakiannya gitu. hanya di Harley Oh, Davidson. Enggak lah. Enggak lah. Ini seneng deh kalau dapat tamu kayak gini. Dari baru ketemu sampai udah on air keke masih berantem sama perempuan dan laki-laki. Yang satu enggak berantem kan kita enggak, cuma diskusi. bertukar itu bagian dari pikiran. rasa kasih sayang. Heeh. Jadi Apalagi nih, mengingatkan. apalagi. Ya, pasti ngeles. Perempuan laki-laki yang satu ini jago sekali ngeles. Moga-moga anak yang di rumah juga bukan tergolong yang jago ngeles. Kalau memang gimana? Bukan Kenapa? ngeles, memberi argumentasi dengan baik dan cermat. Nah, itu gitu. juga bagian kata bagus dari ngeles. Kalau ngeles biasanya orang tidak bisa memberi argumentasi yang bisa diterima dengan akal sehat. Kalau Jadi- ngeles itu kalau dia bodoh, dia jadi- ngeles lagi biar pinter. Oke, ini Keke satu sibuk nyari lagu, yang satu Keke soal ngeles. Sementara Anda di rumah gimana? Sama Over the Rainbow bagus sekali itu lagu. Iya, gila. ntar lagi nyanyi katanya. Gimana? Silakan nyanyi dulu. Over the rainbow, why oh why can't I? Wah, itu juga ekspresi perempuan, ya nggak sih? Perempuan juga pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan saatnya untuk mereform sekarang. Mana tontonan yang pantas dan didukung kalau mau ngisi angket bahwa sinetron ini bagus.
tolong berpikir baik-baik gitu bahwa benar ini sinetron yang bagus dan banyak cari referensi, untuk menentukan mana yang bisa ditonton dan mana yang tidak. Jadi lama-lama reformnya tentang perempuan bisa dapat posisi yang lebih bagus di sinetron akan tercapai. Kita berharap begitu ya, Jimmy ya. Yes, akhirnya selesai juga session yang pertama. Kita mau istirahat sebentar. Tapi ada loh perempuan ya, yang bisa bikin laki-laki semuanya tekuk lutut. Bukan cuma laki-laki Jim, tapi perempuan pun tekuk lutut kalau ngelihat Putri Malam. Gara-gara goyangannya itu. Kita kasih tepuk tangan dong buat Putri Malam. Masih ada ya? Halo Mas? Mas, Pak siapa Nono. Mas? Pak Nono Pak Nono. Pak Nono ya? Di mana Pak? di Majalengka. Di Majalengka. Loh kok ketawa Pak? Jawabannya apa Pak? FFI. Apa? Yuk goyang Mang. FFF. Gendangnya nggak kompak lagi nih Mang. Sayang sekali Pak Nono belum beruntung malam ini. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya. Saya ulang pertanyaannya, apa nama piala untuk pemenang penghargaan Festival Film Indonesia? Untuk penelpon kedua saya tambahkan hadiahnya menjadi 750.000. Putus, goyang. Ada. Halo. Halo, Halo. selamat malam Mbak. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Bahar, Bekasi. Siapa Mas? Bahar, Mas Bekasi. Bahar di Bekasi. Iya Mbak. Jawabannya apa Mas? Piala Citra kayaknya Mbak. Piala Citra. Citra. Mang goyang. Tambah. Baik, untuk Mas Bahar di Bekasi 750.000 untuk Anda. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siapa nama penulis novel perempuan yang belakangan ini hasil karyanya sering sekali disinetronkan? Dan penulis ini juga seorang dokter. Goyang lagi, Mang. Halo. 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 Iya, siapa? Askar. Siapa nih? Askar. Halo. Mas Far. Askar. Aspar. Askar. Kak. Ashar, Mas Ashar. Di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Ayo Mas Ashar, jawabannya apa? Margate. Siapa Mas? Margate. Margate, goyang yuk Mang. Ngomong galak deh. Aduh. Oke, kita tunggu penelpon berikutnya dan hadiahnya dinaikkan menjadi 750.000. Goyang lagi Mang, jangan galak-galak. Mang, jangan galak lagi ya Mang, ntar aku latah. Belum ada? Halo? Ya, halo. Halo. Halo, selamat malam, dengan Halo. siapa? Ya. Malang. Iya, siapa nih Mas? Neki. Mas Eki. Eki. Mas Eki di mana Mas? Ya. Di Di mana? Bekasi. Di Bekasi lagi. Itu ya. siapa yang teriak Mas? Mas? Mas Eki? Halo. Iya. Pertanyaan ulangi lagi dong pertanyaannya. Boleh gak? Boleh. Siapa penulis novel perempuan yang hasil karyanya sering disinetronkan dan dia juga adalah seorang dokter? Mirawe. Mirawe. Yakin Mas? Mirawe. Yakin? Ya, yakin. Mang goyang. Tambah lagi dong. Selamat untuk Mas Eki di Bekasi 750.000 untuk Anda. Sayang sekali pemirsa, waktunya sudah habis. Saya Putri Malam akan bertemu kembali dengan Anda minggu depan. Dan saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk Anda yang merayakannya. Dan untuk Anda yang merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, perempuan memang paling asik kalau dijadikan bahan untuk cerita
fiksi. Entah itu untuk sinetron, entah untuk film, cerpen atau novel. Dan malam hari ini saya punya tamu penulis muda yang nulis buku ini yang judulnya Saman. Heboh deh buku ini sampai begitu menggemparkan dunia perbacaan, dunia perbukuan maksudnya. Karena isinya tuh yang menggelitik dan agak-agak menggigit-gigit. Orang yang baca juga gigit-gigit bibir gitu. Gitu kalau baca.